Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa safi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqah. Lima qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al hadisu au kama qala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan, mengizinkan kita semuanya hadir di masjid ini dalam rangka ubudiyah, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang sudah menjadi kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan hadirin kita semuanya apa yang kita kerjakan di siang hari ini merupakan amalan, merupakan ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan selalu untuk uswah, teladan kita, Nabi Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat serta salam pula hadirin jamaah kita berikan juga kepada keluarga Nabi, termasuk azwajuh, para istri-istri Nabi, untuk sahabat-sahabat Nabi yang menjadi penolong bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan syiar dinul Islam ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melalui mimbar Jumat ini khatib berpesan, berwasiat secara khusus kepada diri khatib dan umumnya kepada jamaah Jumat kaum muslimin untuk sekiranya kita bersama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithal awamirih wajtinab nawahihi. Meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa yang telah Allah taala perintahkan kepada kita. Di saat yang sama kita berupaya juga semaksimal mungkin menjauhkan diri ini dari sesuatu, dari hal-hal yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, layaknya manusia pada umumnya, Rasulullah pun berjalan memenuhi kebutuhannya. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat Jabir, Nabi berjalan ke arah pasar dan di situ Rasulullah menjumpai ada seekor anak kambing yang telah menjadi bangkai. Nabi duduk di situ
Dan para sahabat karena tahu Nabi di situ pun para sahabat yang lainnya berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi mengajukan pertanyaan kepada para sahabat, wahai para sahabat, maukah sesuatu ini sambil memegang telinga bangkai, maukah kalian kuberikan ini dengan harga 1 dirham saja, harga yang murah. Maka sahabat menjawab, ya Rasulullah, apa yang kita perbuat dengan itu sudah mati. Jangankan 1 dirham ya Rasul, kurang dari itu, lebih murah daripada itu pun kita tidak mau. Lantas Rasulullah mengajukan tawaran lagi, maukah ini menjadi milik kalian? Artinya 0 rupiah pun mau enggak ini untuk kalian? Sekali lagi sahabat menjawab, ya Rasulullah, ini dalam kondisi bangkai, kondisinya telinganya kecil menandakan bahwasanya binatang tersebut cacat. Jangankan dalam kondisi hidup ya Rasul, jangankan dalam kondisi mati seperti ini ya Rasul, dalam kondisi masih hidup pun kita tidak mau menerima atau mendapatkan bangkai, mendapatkan hewan tersebut. Lantas Rasulullah di sini Rasulullah memberikan pelajaran, wahai para sahabat, ketahuilah bahwasanya dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dunia yang saat ini kita tinggal ini, nilainya lebih hina dibandingkan bangkai ini. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih ma'asyiral muslimin. Itulah gambar hakikat daripada dunia dan seisinya ini. Versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya dunia dan seisinya adalah sesuatu yang hina. Akan tetapi dalam kehidupan kita ma'asyiral muslimin, kita jumpai tidak hanya orang lain pun bahkan kita berlomba-lomba terkadang untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana kita? Apakah kita lupa atau tidak tahu dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi? Di surat Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ayat ke-14, bahwasanya sudah menjadi hal yang lumrah. Kenapa manusia ingin mendapatkan dunia, ingin mengejar dunia dan kenikmatan yang ada di dalamnya ingin dinikmati. Allah berfirman, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Bahwasanya dunia ini telah dijadikan indah tatkala orang melihat, ingin menikmati, ingin mendapatkan. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang membuat indah, yang manusia suka terhadap hal tersebut? Minan nisa wal banin. Suka terhadap wanita. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, dalam menafsirkan ayat ini hadirin, mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sepeninggalku, kata Nabi, ada fitnah yang sangat bahaya bagi seorang laki-laki. Tidak ada yang lebih bahaya lagi, dan itu adalah an-nisa, fitnah terhadap wanita. Barangkali di akhir-akhir ini kita dihadirkan di media sosial bagaimana seseorang pincut dengan orang wanita yang lainnya, rumah tangganya retak dan lain sebagainya karena fitnah wanita yang sangat besar bagi seorang laki-laki. Dan juga bahwasanya manusia ini ada kecenderungan suka terhadap al-banin, yaitu terhadap anak-anak. Orang yang telah berkeluarga menginginkan adanya buah hati, itu suka lumrah. Memang sunatullah dibikin cinta kita terhadap namanya anak hadirin jamaah. Bangga manakala anak kita sukses diceritakan kemana-mana dan lain sebagainya. Ya, sunatullah merupakan kenikmatan di dunia ini.
Wal qanatiril muqantara, bahkan harta benda yang sangat banyak mulai dari emas, perak di ayat ini disebutkan. Mungkin juga uang dalam bentuk tabungan kita, pecahan apapun itu. Semua harta benda itu memang kesenangan manusia. Terkadang orang mendapatkan, tidak memperdulikan apakah ini benar atau salah caranya. Mereka mendapatkan seperti itu karena memang zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dibuat indah semuanya itu di mata manusia. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal khars, dan juga kendaraan. Al khail, kalau secara makna hadirin jamaah, ayat ini merujuk kepada kendaraan saat itu yang terbaik adalah kuda. Saat ini ya kendaraan semakin banyak beragam di otomotif. Wal an'ami wal khars, binatang ternak, orang suka dengan binatang ternak, terhadap kebun, tanah dan lain sebagainya. Itu semuanya merupakan mataul hayati dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kendati seperti itu, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala seakan mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya apa yang ada di sisi Allah nantinya itulah yang terbaik. Kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan-kenikmatan yang disebutkan di awal duniawi itu kalah jauh dibandingkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara umum untuk manusia demikian hadirin jamaah. Lantas Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya yaltafits, beralih untuk khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana menyikapi itu semuanya? Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakanlah wahai Muhammad, ya Rasulullah, maukah kalian kutunjukkan terhadap sesuatu yang lebih indah, yang lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut? Lilladzina taqau inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang menjaga diri supaya senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, juga menjauhkan dirinya dari maksiat dan lain sebagainya. Orang yang bertakwa seperti itu nantinya inda rabbihim jannat, di sisi Tuhannya mereka akan mendapatkan jannat tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun, taman-taman surga yang sangat indah hadirin jamaah. Capeknya orang Sidoarjo, orang Surabaya, Gresik dan sekitarnya telah bekerja tatkala ada cuti liburan, memilih tempat yang sejuk ke arah Malang, ke arah Batu. Orang Bekasi, orang Jakarta tatkala ingin healingnya ke arah Puncak Bogor, hawanya sejuk. Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya kenikmatan itu jannah, yang secara lughah bahasa yaitu kebun-kebun, taman-taman yang menyejukkan mata, sejuk udaranya, pas tempatnya untuk istirahat, untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan perbedaannya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nantinya pun kekal di sana. Yang pertama disediakan oleh Allah bagi orang yang bertakwa adalah jannat surga. Wa azwajum mutahharah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang yang bertakwa yaitu azwaj, para bidadari-bidadari, istri-istri nanti di surga. Karena menjaga diri tatkala di dunia dari fitnah perempuan kecuali untuk menjaga dirinya, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wanita-wanita yang mutahharah, bidadari-bidadari surga, yang suci, yang tidak ada haid, tidak ada kotoran dan lain sebagainya. Waridwanu minallah, dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Qur'an orang yang paling berkuasa, yang zalim adalah Fir'aun laknatullah alaih. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala duniawi terbuka untuk Fir'aun, tapi tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
sehingga terjerumus di dunia, nanti di akhirat pun mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di dunia ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak menjamin ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi bagi orang yang bertakwa, nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan semua kenikmatan itu kekal abadi dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah sesuatu yang kita cari-cari. Yang tujuan kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hadirin jamaah kita menjadi seseorang yang ditangisi oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab tatkala beliau bertemu dengan seorang pendeta dalam kondisi kurus, kering badannya, seakan-akan dia telah meninggalkan kehidupan dunia. Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangisi orang tersebut? Dia adalah seorang non-muslim. Naam. Saya teringat firman Allah. Surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan 4. Amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Dia telah susah payah meninggalkan kehidupan dunia, tapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sampai kita lelah di dunia ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi hati kita tidak ikhlas. Tujuan kita menjadikan dunia ini adalah sebagai alat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh yang sehat ini, uang yang kita miliki merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah kepadanya. Di saat yang sama, setan, iblis pun menjadikan dunia ini, hadirin jamaah, sebagai sesuatu yang indah untuk mengalihkan pandangan manusia dari beribadah kepada Allah. Dan marilah kita jadikan Jum'ah ini, mendengarkan bersama khutbah Jum'ah ini, mengingatkan kembali tugas utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan sabat, keteguhan hati dalam beribadah kepadanya. Barakallahu li walakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang kedua ini sekali lagi khatib ingin mengulang terkait hal yang sangat penting dalam khutbah ini, yaitu ayat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekedar takwa, hadirin, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Totalitas kita sebagai seorang muslim, totalitas kita dalam beribadah kepada Allah, totalitas kita dalam meninggalkan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada batasnya. Sampai nanti, jangan sampai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ruh berpisah dari jasad, kecuali kita masih dalam keadaan muslim, masih melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur nanti kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Dan marilah kita tutup khutbah ini dengan bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita semuanya, dosa seluruh kaum muslimin di muka bumi ini, yang hidup maupun yang telah tiada. Juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hati kita yang terang dalam menghidupi kehidupan ini, melihat bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, sebagai alat apa yang kita rasakan hanyalah sebatas kenikmatan yang sesaat, dan nanti yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kenikmatan yang kekal abadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم اليهود الصهيونية وانصر الإسلام والمسلمين في كل عالم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.